DJ Marta buka suara soal somasi yang diterimanya dari Pratiwi Novianti. Didampingi pengacara Togar Situmorang, DJ Marta menggelar jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin 17 Februari 2025. Togar Situmorang mengatakan bahwa somasi dilayangkan Pratiwi Novianti karena menganggap kliennya telah menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Menurut Togar, Pratiwi Novianti mempermasalahkan keterangan yang disampaikan DJ Marta di podcast YouTube Ray-Ban Entertainment pada 9 Februari 2025. Togar menganggap somasi yang dilayangkan oleh Novi tidak tepat, sebab menurut Togar DJ Marta hanya meluruskan pernyataannya sendiri yang ia sampaikan sebelumnya. DJ Marta sama sekali tidak menyebut nama dalam klarifikasinya. Akibat somasi yang ia terima, DJ Marta merasa sangat sedih dan terpukul. Togar pun telah menyiapkan jawaban atas somasi yang dilayangkan Pratiwi Novianti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, gue bingung banget sama orang ini nih. Kenapa ya dia tuh ya? Stres kayaknya dia tuh. Gue nggak pernah komentari soal DJ Marta sebelumnya ya. Baru tadi siang gue lihat di feed yang lewat kayak gitulah istilahnya. Dia preskon sama Bang Togar. Akhirnya gue pengen tahu nih kenapa sih DJ Marta. Gue tekanin dulu dari awal ya. Gue ini bukan pendukung siapapun juga, tapi gue ngelihat sebagai netizen dari kacamata gue sendiri nih. Ya, ternyata DJ Marta ini awalnya ngomongin soal Shinobi, soal kejadian yang udah lama ya. Terus berubah lagi omongannya. Terus nangis. Terus udah gitu kayak ketakutan, sekarang preskon. DJ Marta, lu otak lu taruh di mana gue tanya ya? Ngapain lu kayak gitu? Kalaupun apa yang lu omongin bener, terus apa untungnya buat lu? Terus emang ngefek buat netizen? Enggak, netizen tuh ngelihatnya apa yang dilakukan sama Novi sekarang itu dia masih berbuat kebaikan, sedangkan lu nggak pernah ngelakuin seperti yang si Novi lakukan ya. Kalau apa yang lu lakukan itu berdampak sama si Novi, sampai si Novi nggak bisa biayain EDOGJ-nya, nggak bisa biayain anak asuhnya, lu memang mau tanggung jawab apa ya? Dan paling penting ya, karena lu pansos di tempat yang salah, justru ini bakal berakibat buruk buat lu sendiri, tau gak gue kasih tau. Gue ngomong kayak gini tuh supaya lu tuh punya pikiran, coba kepengen gue nih ya netizen ya, ini saran dari gue loh ya, sekaligus kepengen gue nih. Lu terakhir lah udah preskon sama si Bang Togar, setelah itu lu diem, gak usah banyak omong lagi. Nanti nggak, biarkan proses yang berjalan sambil lu berdoa sama Tuhan, sambil lu coba datangin si Novi, minta maaf sama dia ya. Lu udah ngelakuin itu semua, lu minta maaf sama dia. Nih Novi memang gue lihat wataknya memang keras, gue akuin itu ya, tapi dia tuh masih cewek, dia pasti punya hati nurani, masih punya rasa kasih sayang sama orang-orang di sekitarnya semua ya. Pasti dia akan maafin lu walaupun proses harus berjalan. Dengan proses berjalan, kalaupun lu harus terima hukuman lu, seenggaknya lu bakal ringan, tau nggak? Tapi kalau kayak gini caranya, orang-orang tuh bakal ngeliat lu tuh bakal lebih gimana gitu, ngerti nggak? Jadi bakal menyalahkan lu gitu, ngerti nggak? Ya, aduh please deh, lu stres tuh apa sih DJ Marta sampai kayak gitu, sampai sejauh ini gitu, ngerti nggak? Apa yang lu lakuin, lu nggak pernah mikirin dampaknya, atau lu ngelakuin ini semua demi suatu kepentingan, demi sesuatu lah dari HK ya mungkin ya. Kalau lu ngelakuin itu semua, mungkin lu apa yang lu makan itu nggak kerasa sekarang, tapi efek jangka panjang lu pasti kerasa. Kalau gue pengen sih ya, lu minta maaf sama si Novi, minta maaf sama Tuhan, tau nggak? Lu nggak bagus caranya kayak gitu. Lu cewek mau gimana pun juga, lu nggak merhatiin apa perasaan orang tua lu, perasaan keluarga lu ngeliat lu kayak gini. So lu pikir kesananya, coba DJ Marta, lu coba tobat dalam kejadian ini, lu tobat, bener-bener tobat ya. Stop semuanya, nggak usah banyak omong, nggak usah apa lagi. Jangan terima tawaran untuk bikin pansos lagi atau apapun lagi, tapi lu bener-bener diem, gue bilang, tau nggak? Tinggal terima apa yang harusnya lu terima sebagai bentuk pertanggungjawaban lu. Nggak usah pura-pura playing victim, nggak usah pura-pura nangis, ketakutan, menarik simpati. Orang nggak pernah tahu lu nggak ada apa-apanya dibanding si Novi. Pasti orang juga nggak tahu kelakuan lu kayak gimana. Kebaikan lu pun kita nggak pernah tahu, ngerti nggak? Tapi Novi kita memang tahu. Karena apa? Dia benar-benar real membantu ODGJ. Lu realnya mana? Ya kalaupun lu bilang lu juga ngelakuin kebaikan tapi nggak di-post atau apa, itu menurut lu. Tapi netizen kan ngelihat apa yang dia lihat. Ya, jadi tolong ya, gue minta sekali lagi ke lu ya, jangan tambah banyak kasus viral gara-gara lu juga nih, ngerti nggak? Contoh dari lu, contoh yang nggak baik, toh nggak gue kasih tahu ya. Jangan tambah dampaknya ini, efeknya itu bukan hanya ke Novi atau ke lu, tapi ke masyarakat juga. Jadi please mulut dijaga, oke?
Tidak ada yang mengintimidasi klien Anda, Bapak, karena dari awal dia sendiri yang telah mengintimidasi Teknopi dengan memberikan statement yang tidak benar dan membuka aibnya Teknopi, sehingga Teknopi dibully satu Indonesia oleh para netizen. Bagaimana Teknopi tidak jatuh mentalnya? Seorang perempuan yang lagi banyak masalah tiba-tiba dipermalukan dengan membuka aib Teknopi di masa lalu. Itu kan sama saja mengintimidasi. Sekarang terima aja pembalasannya. Karena kenapa? Karena dia tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Kalau misalkan kamu konsisten, nih seperti saya nih. Saya dari awal itu membela Teknopi bukan karena saya kenal sama Teknopi. Saya nggak kenal sama Teknopi. Dibayarnya kagak. Tapi saya melihat perjalanan Teknopi dari awal sampai titik ini. Itu dia berusaha berbuat kebaikan. Ingat, berapa orang yang ditolong sama dia. Terus, gara-gara masalah donasi, sampai merembet kemana-mana. Sampai masa lalunya harus dibuka-buka. Ya kan? Padahal itu masa lalu. Kami itu tidak pernah mempermasalahkan masa lalu siapapun, tidak pernah mempermasalahkan masa lalu Teknopi, karena masa lalu itu ya sudah harus dilupakan. Ngapain harus dibuka-buka? Terus biarkanlah masa lalu itu biar urusan Teknopi sama Tuhan. Dan klien Anda itu tidak berhak untuk menghakimi siapa dia. Karena klien Anda yang datang ke podcast nih ya dengan wawancara dan memberikan statement yang sudah membuat Teknopi dibully oleh seluruh netizen, otomatis sekarang juga ketika dia bikin statement yang nggak benar tentang Teknopi, ya netizen juga turun tangan dong. Begitu. Jadi jangan merasa terintimidasi. Awal pertamanya siapa yang mengintimidasi? Gitu. Yang parah itu bukan netizen, tapi lu. Tiba-tiba kucluk-kucluk datang-datang memberikan statement bahwa kalau misalkan Teknopi itu benar, diundang ke klub, Teknopi itu cuma minum air jeruk doang. Nah kan? Dipuji deh lu sama netizen karena lu membela Nopi. 1 minggu kemudian, kenapa jadi berubah? Kalau memang dari awal lu merasa bersalah, tidak mau bohong dari awal dong. Dari awal lu kagak usah bohong, kagak usah sok-sok bela-bela Teknopi. Lagian Teknopi itu tanpa ada lu juga banyak yang ngebela. Banyak, gak ada lu juga gak apa-apa. Cuman lu tuh memperkeruh keadaan yang tiba-tiba lu berada di kubu Teknopi dengan memberikan statement lu membela Teknopi, tiba-tiba 1 minggu kemudian lu puter balikan tuh semua. Gimana kagak gedek? Itu menandakan kalau lu itu nggak konsisten dengan pernyataan lu. Kenapa? Ya gimana netizen kagak ngira lu dibayar sama HK? Lu bilang semenjak lu bikin statement tentang kebaikannya Nopi, tentang kebenaran yang lu bilang kagak ada job. Tiba-tiba lu memutarbalikan fakta lagi, lu bilang banyak panggilan job. Ya bagaimana? Orang kubu lu kan buka klub, pasti dong kenalannya di mana-mana tempat clubbingnya kan. Nah, kalau misalkan lu berada di kubunya HK, otomatis ditelepon tuh sama HK tuh orang-orang yang punya clubbing tuh. Pakai lagi DJ Marta, pakai lagi DJ Marta. Begitu kan? Pas lu ngebela Teknopi, pasti tuh HK nelpon tuh ke tiap yang punya clubbing tuh, kagak usah dipakai Marta. Begitu. Otak gue mikirnya ke situ sih, tapi kalau salah ya maaf. Itu otak gue yang mikir seperti itu.